Perkenalkan, nama saya Susan Koro. Sekarang kami akan belajar mengenai pengujian hipotesis sampel kecil. Mengapa kita perlu belajar mengenai pengujian hipotesis sampel kecil? Karena dalam penelitian tidak semuanya bisa menggunakan sampel besar. Misalnya, Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang memiliki banyak sekali perusahaan industri, sehingga untuk meneliti penelitiannya tidak mungkin peneliti tersebut harus berkeliling di seluruh perusahaan yang tersebar di mana-mana itu, tapi ia hanya cukup mengambil beberapa sampel saja untuk meneliti penelitiannya itu. Pengertian sampel kecil yaitu jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan X bar kurang mu per S per akar kuadrat dari S, di mana T sama dengan nilai distribusi T, mu sama dengan nilai rata-rata populasi, S sama dengan nilai rata-rata sampel, N sama dengan standar deviasi sampel, dan X bar sama dengan jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Ya, baik, kita bisa lihat di sini, yaitu garis merah ialah distribusi Z, kemudian garis biru, ungu, dan kuning adalah garis distribusi T. Bisa kita lihat di sini, yaitu bentuknya seperti genta atau lonceng. C. Distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang beda dengan distribusi sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Nah, ini tadi dikatakan kalau dia bukan distribusi Z tapi merupakan keluarga. Bisa kita lihat seperti itu, garisnya berbeda-beda, garis kurvanya berbeda-beda, dan kita lihat kalau semakin banyak sampel maka dia akan mendekati normal sesuai dengan yang garis merah, tetapi apabila dia semakin sedikit maka dia akan semakin melebar. Contohnya yang di sini, garis kuning jumlah sampelnya hanya 2 sehingga dia lebih lebar dibandingkan dengan sampel yang 15 dan 25. Baik, nama saya Yunita Nisida Pongtonung. Saya akan menjelaskan materi kedua mengenai pengujian rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. Pertama, merumuskan hipotesa 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Yang kelima, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal pengujian rata-rata hitung populasi. Teman-teman, di sini ada solusi pengujian teliti rata-rata hitung populasi. 1. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji apakah tidak terjadi perbedaan antara pendapatan artis pria dan wanita di Indonesia. Perumusan hipotesisnya adalah H berbanding mu sama dengan mu atau mu kurang mu sama dengan 0. H berbanding mu tidak sama dengan mu atau mu kurang mu tidak sama dengan 0. Tanda tidak sama dengan pada H menunjukkan uji dua arah. Yang kedua, menentukan taraf nyata yaitu 5%, nilai T-student dengan taraf nyata 5%, 0,05 uji dua arah, dan DF N tambah N kurang 2 sama dengan 3 tambah 4 kurang 2 sama dengan 5 adalah
2,571. Yang ketiga, melakukan uji statistik. T. S kuadrat P sama dengan N1 kurang 1 S kuadrat 1 tambah N2 kurang 1 S kuadrat 2 per N tambah 1 tambah N2 kurang 2 sama dengan 3 kurang 1 16,1 kuadrat tambah 4 kurang 1 12,6 kuadrat per 3 tambah 4 dikurang 2 sama dengan 198,87. T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 akar S kuadrat P 1 per N tambah 1 per N kuadrat sama dengan 38,3 dikurang 31,4 per akar 198,87 1 per 3 tambah 1 per 4 sama dengan 0,65. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,571. Baik, di sini ada distribusi T, V sama dengan 5. Di bagian kirinya itu daerah menolak H0 ada min 2,57. Daerah tidak menolak di bagian tengahnya itu daerah tidak menolak H0 ada 0,65 dan bagian kirinya bagian kanannya itu daerah menolak H0 dengan 2,57. Baik, saya Otriana Rosita Motaek akan melanjutkan pembahasan tentang pengujian data berpasangan. Pengujian data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus, di mana data yang sudah berpasangan ini tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Nah, contoh pengujian data berpasangan adalah dalam sebuah perusahaan, seorang manajer SDM ingin melihat efisiensi dampak pelatihan, maka data yang diperlukan adalah data berpasangan, yaitu hasil sebelum melakukan pelatihan dan hasil sesudah pelatihan untuk setiap orang. Pengujian data berpasangan dinyatakan dalam uji statistik sebagai berikut, yaitu T sama dengan D bar per SD per akar N. Dan standar deviasinya adalah SD sama dengan akar sigma D pangkat 2 kurang D pangkat 2 per N kurang 1, di mana T adalah nilai distribusi T, D bar adalah nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, SD adalah standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N adalah jumlah pengamatan berpasangan, dan D adalah perbedaan antara data dan berpasangan. Contoh soal dan solusinya teman-teman dapat melihatnya pada PowerPoint dan makalah. Ini adalah langkah-langkah. Yang berikutnya adalah analisis varians. Analisis varians adalah analisis yang digunakan untuk melakukan perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi. Biasanya analisis ini orang kenal dengan ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, dalam ANOVA ini kita gunakan distribusi F, di mana distribusi ini digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Ciri-ciri distribusi F yaitu yang pertama, dia tidak pernah mempunyai nilai negatif seperti distribusi Z, dan yang kedua, distribusi F mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. Syarat-syaratnya adalah populasi yang diteliti berdistribusi normal, yang kedua populasi yang punya standar deviasi yang sama, dan yang terakhir sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas dan diambil secara acak. Prosedur analisis varians yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis 0 berbanding mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu(n), dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif berbanding mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu(n). Yang kedua adalah menentukan tarif nyata. Tarif nyata yang dapat dipilih itu antara lain 1%, 5%, atau 10% tergantung pada kepentingannya. Nah, untuk menentukan nilai kritis F itu kita perlukan pengetahuan tentang derajat bebas pembilang, di mana K sama K kurang 1, dan derajat bebas penyebut yaitu N kurang K. Dan K adalah jumlah perlakuan, N adalah jumlah total keseluruhan sampel. Yang kedua adalah menentukan uji statistik. Nah, nilai F ini diperoleh dari F sama dengan SST per K kurang 1,
dibagi SSE per N kurang K sama dengan MSTR per MSE, dimana keterangannya teman-teman dapat lihat pada keterangan di bawah. Yang berikutnya adalah rumus SST dan SSE. SST sama dengan sigma TC pangkat 2 per NC kurang dengan sigma X pangkat 2 per N. Dan rumus SSE adalah sigma X pangkat 2 kurang sigma TC pangkat 2 per NC. Keterangannya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada PowerPoint yang kami tampilkan. Dan ini adalah contoh soal analisis varians, solusi berdasarkan 4 langkah. Dan ini adalah langkah terakhir. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya.